Istiqamah Masjid Al-Muhajirin Wal-Wafi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa merahmati, memberkahi setiap kita semuanya, keluarga kita, anak istri, cucu, masyarakat kita. Semoga Allah kumpulkan kita, Allah jadikan circle kita, rombongan kita, grup kita adalah rombongan grup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, atas izin Allah kita dianugerahkan masih diizinkan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bukan hanya bertemu dengan Ramadan saja, Allah gerakkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita digerakkan berkumpul insya Allah dengan niat-niat yang tulus, niat-niat yang ikhlas, semuanya guyup saling bersatu untuk berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat rajin ibadah, orang yang sangat dermawan, itu pun menjadi berlipat-lipat ganda. Dermawannya semakin berlipat manakala masuk Ramadan. Ibadahnya semakin berlipat-lipat manakala masuk Ramadan. Dan ketika Ramadan datang, ini beda dengan kita karena memang latar belakang dan kondisi masyarakat berpengaruh. Kalau di kita di awal Ramadan penuh sesak, semakin mundur mengalami kemajuan softnya. Di negara-negara yang lain awal-awal softnya masih di depan, semakin gelap semakin mundur. Subhanallah, mulai malam 21 ini pergerakan jamaah di Masjidil Haram, di Makkah sana, di Madinah sana sudah mulai semakin pergerakan semakin memenuhi, semakin berbelakang semakin banyak. Maka pada malam ini tema yang dianugerahkan, tema yang diamanahkan oleh DKM luar biasa adalah perbaiki niat dalam setiap amalan. Subhanallah, bagaimana dengan niat ini? Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya memang. Dengan niat akan mengubah lelah kita menuju lillah. Lelah keringat menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ulama besar Imam Ibnu Mubarak menyampaikan ketika menasihati santri-santrinya, murid-muridnya, nasihatnya adalah rubba amalin saghirin tuhsibuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tuzhiruhun niyyah. Murid-murid itu, santri-santriku, kalian mesti tahu betapa banyak amal ibadah. Amal itu bahasa Arab artinya perbuatan. Ibadah, perbuatan diniatkan untuk jadi ibadah. Amal ibadah yang kelihatannya sahih, kecil, kelihatannya receh, hanya sekedar menyiapkan air wudhu, hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan, hanya sekedar senyum ramah. Amal yang kecil-kecil itu, yang remeh-temeh itu, bisa menjadi catatan kredit poin yang besar. Karena amal tidak dilihat dari besar kecilnya,
yang jauh lebih penting daripada apa yang tersembunyi di belakang. Panglimanya itu, kalau komputer prosesornya, niatnya bagaimana? Begitu pula amal-amal yang besar membutuhkan biaya besar, membutuhkan pergerakan jiwa, jasad, membutuhkan pergerakan keuangan, jiwa raga, perekonomian yang besar. Bisa jadi hanya sebuah olahraga saja, hanya sebuah jalan-jalan saja, hanya sebuah rekreasi turuan. Manakala niatnya bergeser sedikit, jalan-jalan bisa jadi jauh meninggalkan tanah air, tetapi ujung-ujungnya menjadi amal yang remeh-temeh. Iya, karena agama ini, pahala ini tidak bergantung kepada besarnya keuangan, tidak bergantung besarnya pergerakan. Allah itu, Allah sangat meridhoi disembah kubu real. Allah pun meridhoi disembah di sebuah hotel yang mewah. Karena intinya bukan tempatnya. Meskipun ada tempat-tempat yang istimewa, itu ditentukan oleh Allah. Manakala siapa yang sholat di masjidku, itu sudah ditentukan, tidak sembarang tempat. Maka seperti sholat 1000 kali di Mekah. Siapa yang beribadah bersujud di masjidku, maka seperti bersujud 100 kali. Tapi ternyata paling dahsyat bukan itu. Barang siapa yang beramal beribadah dilakukan bertepatan dengan malam yang tertentu, maka lipatnya tak terhingga, bahkan lebih mulia dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Dan itu upaya yang sedang kita lakukan detik-detik ini, menyambut Lailatul Qadar. Subhanallah. Bagaimana cara mendapatkannya? Niat yang tulus, niat yang benar. Kelihatannya hanya memberikan makanan saja, karena malam itu berhalangan nggak boleh sholat, misalkan mama ibu-ibu menyiapkan sahur suami, anak-anak cucunya. Subhanallah. Kalaulah itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, bayangkan seperti menyiapkan makan sahur untuk anak, untuk suami, untuk cucunya, lebih dari 1000 bulan. Yang lebih dasar dari semuanya, dan itu yang kita usahakan. Kita niatkan, aku berniat untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Ini niatnya sudah niat Lailatul Qadar, niat yang jauh lebih utama daripada 1000 kali niat. Maka niat itu penting sekali. Ketika Allah mengingatkan tentang niat, ini hadis pertama yang dibukukan oleh ulama nomor 1 tentang hadis, Imam Bukhari. Kemudian ditiru oleh ulama yang lain, ada kitab Arba'in nomor 1 tentang niat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu sampai terakhir, innamal a'malu. Sedikit kupasan dari segi kalimatnya. Bagaimana kalau hukum-hukum itu hukum perkara pidana, detail kata per kata mempengaruhi vonis, detail perkataannya mempengaruhi akibat hukumnya. Itu pula di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menjelaskan innama al-a'mal, maka innama itu menjadi mengerucut. Hanya saja begitu artinya. Tidak semuanya amal. Hanya al-a'mal dalam
Arabik dalam bahasa pesantrennya nahwu sorof. Al-a'mal didatangkan dengan bentuk kalimat nakirah dan bentuk dalam kalimat ma'rifah karena ada alnya. Al-a'mal bukan a'mal, maka berbeda. Al menjadikan khusus hanya amal soleh saja. Jadi ketika ada orang bilang kan segala sesuatu tergantung niatnya, betul benar, tetapi tidak untuk perbuatan maksiat. Orang yang melukai, menyakiti orang tuanya kagak butuh niat. Niat gak niat berkata kotor menyakiti siapapun berdosa. Orang yang pakai narkoba tidak untuk niat. Aku niat narkoba untuk ngasihkan pada Allah, enggak butuh niat. Niat gak niat berdosa. Kalau amal soleh nyapu, aku tak nyapu, olahraga dapat pahala, sehat Tuhan. Malaikat mencatat, oh tidak ada niatnya karena Allah. Dia aku nyapu ini untuk mendapat ridhonya Allah. Poin. Sesungguhnya hanya amal-amal positif, amal-amal soleh saja. Innamal a'malu binniyat, membutuhkan niat. Artinya amal perbuatan, pergerakan badan, hati ataupun pikiran yang tidak soleh, tidak untuk niat ibadah, ya tidak ada nilai ibadahnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang hanya kembalian hanya mendapatkan atas apa yang dia niatkan. Nah, jadi ini sudah dikunci sama Rasulullah. Hanya perbuatan baik soleh yang butuh niat. Satu kunci pertama. Kunci kedua, dan seseorang hanya akan mendapatkan ibadah dari yang dia niatkan. Ini ada dasarnya. Zaman dulu disahkan munculnya hadis ini. Kalau Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ingat, tetapi meskipun tidak semua ayat harus ada asbabun nuzulnya, tidak harus. Ayatnya asbabun nuzulnya aja, nggak ada kok, nggak ada. Tidak harus punya ada asbabun nuzulnya. Nah, hadis juga begitu. Ada asbabul wurud. Nah, kalau hadis, meskipun tidak semuanya harus ada asbabul wurudnya. Karena hukum ya Rasul bersabda gitu aja. Ada kejadian nggak kejadian, maka Rasul menyampaikan sesuatu. Ada seorang laki-laki yang mencintai muslimah. Ini calon istrinya. Nah, jadi kalau ada istilah ta'aruf itu bukannya sekarang aja. Sejak zaman Nabi kan juga sudah ada yang kayak gitu. PDKT ada. Hidupnya kan nggak begitu banyak berubah. Yang berubah hanya layoutnya saja. Sekarang ada HP, dulu nggak ada. Orang itu komunikasi. Komunikasinya lebih mudah. Yang jauh jadi dekat. Sekarang malahan yang dekat jadi jauh. Begitu. Iya, jadi samping kiri kanan tapi masih terus komunikasi sama yang jauh. Yang samping kiri kanannya malah nggak ngomong-ngomong. Jadi kebalik-balik. Oke, maka kita jadikan teknologi ini tidak menjadikan yang dekat jadi jauh. Yang jauh jadikan yes oke. Tapi yang dekat jangan menjadi jauh. Maka menjadi samawa. Betul-betul samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sama-sama main WA, bukan. Itu yang dekat dan jauh. Itu ceritanya. Jadi laki-laki yang mencintai seorang gadis, yang perempuannya sudah mualaf,
sudah mualaf dan kemudian ikut hijrah zaman Nabi. Jadi mudah dicari kisahnya. Kalau mau rajin tahu ceritanya tinggal sekarang mudah, tinggal buka Google. Kisahnya terjadinya hadis tentang niat itu bagaimana awalnya. Maka ditemukan kisah itu. Ya. Makanya laki-laki ini hijrahnya awalnya tidak karena seandainya perempuan yang masuk surga itu dia nggak hijrah. Jadi hijrahnya hanya agar dia mengikuti si orang yang dia cintai. Apakah itu salahnya? Tidak. Awalnya tidak salah. Bagaimana dia tidak salah? Inilah butuhnya kita bertaubat kepada Allah. Ya. Rasul sampai menerangkan di hadis itu berikutnya ada kelanjutannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya, kita usah hadis nanti. Maka hijrah itu dunia. Mau imro'at yang kiblat. Barang siapa yang hijrahnya karena perekonomian misalnya. Memang Madinah tempat perekonomian yang maju, perdagangan lebar. Ya. Atau karena perempuan yang ingin didirikannya, apa dia mendapatkan yang dia niatkan itu. Subhanallah. Ramadan memang bulan yang mulia. Segala sesuatu dilipatkan dengan Ramadan. Dari apa sih? Perekonomian bertumbuh besar di bulan Ramadan. Itu di jalan-jalan yang biasanya nggak ada jualan, jualan. Artinya perekonomian bangkit di Ramadan, serempak bangkit. Apa sudah enggak enak sudah ada, tapi tetap laku, tetap habis kalau Ramadan di jalan-jalan sampai kita beli itu kalau enggak dari siang ke agak siang itu maghrib udah pada habis. Padahal belum tentu enak juga. Dahsyatnya Ramadan. Nah, oleh karena jadi mulai sekarang kita harus memahami baik-baik. Tidak semua perbuatan butuh niat. Dibatasi hanya perbuatan baik saja, amal soleh saja. Perbuatan-perbuatan yang mubah, apa yang mubah tersenyum, apa yang mubah sebenarnya yang lain-lain, apapun yang tidak benar unsur doa, ketika kemudian dilambari dengan niat yang soleh, maka itu akan menjadi sebuah amal ibadah. Iya. Kalau pergi kita ya jalan-jalan saja, dapatnya jalan-jalan. Ya dia beribadah karena Allah. Orang yang potong rambut, niatnya yang potong saja biar bergaya, dapatnya banyak itu. Tapi kalau niatnya karena tahallul, nah itu tahallul, habis sa'i, habis tawaf sa'i tahallul. Kalau nggak tahallul, berarti sampai itu perbuatan yang tidak boleh, tetap nggak boleh terus melepaskan hal yang tidak boleh suatu saat dari Allah dengan cara tahallul. Niat tahallul, potong rambut, melepaskan daripada rukun-rukun haji dan umrah. Itu mandi, perbuatan biasa. Mandi biar sehat, mandi kan biar biur sebenarnya. Iya. Diniatkan mandi biasa dapatnya segar doang. Ya segar badannya, ya segar dapatnya segar. Tapi kalau diniatkan mandi biar segar untuk beribadah kepada Allah, mandinya fisal. Ada pahala yang tersisa. Masyaallah muslimin rahmatullah. Maka berikutnya adalah apa musuh-musuhnya dari niat tadi. Niat tadi ujungnya adalah ikhlas. Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Tentang ikhlas ini dikisahkan ketika baginda Rasulullah mengadakan pengumuman jihad. Kita akan diadakan jihad pada 2 minggu atau 1 minggu berikutnya. Silakan didata yang mau ikut maju berperang. Pendataan administrasi itu zaman dulu rapi, saudara. Tertulis ini simpulan dari KT ini, RW ini, dari
dari suku dari kabilah ini. Ya percaya dengan kami. Bagian yang nyata ada itu. Sampai terkumpul ada satu kabilah, berarti satu RT satu RW itu ada yang belum daftar, kok belum ada. Dari seluruh satu belum ada. Maka datanglah pemuda yang gagah itu datang. Saya mewakili dari kabilah ini. Saya ingin berjihad di jalan Allah. Benar-benar saya niatkan agar syahid mewakili dari kabilah saya, mewakili dari suku RT-nya. Saya ingin mewakili dari daerah saya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini menggetarkan orang yang mendengarkan. Sampai berbisik ke Rasul, ya Rasulullah, ada lalu, wahai Rasulullah, dahsyat sekali pemuda yang seperti ini. Apa balasannya dia, ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab dengan kalimat balasan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh bertanya. Rasul menjawab, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Yang bertanya, ya Rasulullah, serius kan? Ini kan berjihad di jalan Allah fisabilillah. Masa tidak dapat apa-apa ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab, la syai'a lahu. Yang bertanya mengulang sampai satu dan bertanya dua kali. Yang ketiga kali, ya Rasulullah, ini kan kalau perang syahid meninggal, nggak hidup lagi, selesai hidupnya. Lah kalau nggak dia dapat amal, selesai hidupnya mau gimana lagi? Yang benar ya Rasulullah, dia nggak dapat apa-apa, bagaimana? Maka yang terakhir Rasulullah tetap la syai'a lahu, inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa huduya bi wajhu. Dia nggak dapat apa-apa. Allah hanya menerima, hanya membalas yang niatnya karena Allah untuk mendapatkan ridhonya. Baru meninggal. Oh iya, tadi pemuda ini niatnya ingin dikenang, yang membela agama, yang syahid dari sukunya. Betapa detailnya. Hanya sedikit kalimat itu mempengaruhi efeknya. Ya. Apa itu membuatnya dia menjadi kemudian tidak beriman? Dia tetap beriman, tetap amalnya baik. Cuma dalam hal ini syahidnya dia tidak berarti. Tampak bagi manusia meninggal, tapi tidak berarti. Ya, amal yang lain diterima. Makanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih rawahu Ahmad, menjelaskan tentang inna akhwafana akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku ngeri, paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Syirik tapi kecil. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar?" Qala ar-riya, rawahu Ahmad, haditsun sahih. Syirik kecil apa riya? Kenapa kok disebut syirik kecil? Karena orang yang melakukannya tetap muslim, tetap mukmin, bukan musyrik yang mengeluarkan dari Islam, enggak. Dia tetap beriman, tetap orang Islam, tetapi ada sedikit syirik kecil yang menyebabkan amal yang dia lakukan yang ada syiriknya itu menjadi lenyap. Ini yang paling dikhawatirkan, asyirkul asghar, syirik kecil. Ada sesuatu terselip tidak karena Allah,
Makanya ini adalah sesuatu yang pembelajaran, yang pelatihannya gak ada selesainya, gak ada lulus-lulusnya, gak ada wisudanya. Sampai kapan? Sampai itu datang. Dan pintu tobatnya juga terbuka terus. Musuhnya ikhlas itu kan sampai 3 macam. Pertama, riya. Riya itu riya, artinya yang terlihat. Jadi ibaratnya orang sholat di kegelapan, sholat harus cepat itu. Tiba-tiba ada cahaya lampu senter. Dia berubah jadi lebih khusyuk karena ada penerang. Penerang itu riya. Dia mencuri pahalanya amal agar niatnya tidak karena Allah. Itu tipu dayanya iblis. Kalau iblis tidak mampu membuat kita menjadi orang jahat, gak bisa. Ini gak bisa jadi orang jahat. Muter balik dia, ditipu agar merasa jadi orang soleh. Ini sangat kritis ya. Ketika kita mampu menggoda manusia untuk jadi berbuat yang mungkar, maka dia berbalik arah, mencoba dari arah lain agar dia merasa paling soleh, itu paling bersih. Subhanallah. Riya. Ada dia, ada sum'ah, ada ujub. Musuh-musuhnya ikhlas yang pertama riya. Yang kedua sum'ah, dari kata samnya pendengaran. Kalau riya itu tandanya ketika melakukan sudah imun, tapi ketika sum'ah melakukannya belum, maka pintunya iblis itu menggoda itu terus ada terus. Terus bagaimana? Ketika melakukan dia belum, tetapi kemudian dia menceritakannya dan bersih dalam hati agar perbuatan saya didengar oleh orang dan kemudian saya dipuji. Tipis sekali agar dipuji. Berbeda lagi yang soalnya bagaimana kalau yang benar agar menjadi motivasi bagi yang lain. Bukan tipis sekali agar ditiru oleh orang lain, agar yang lain termotivasi. Ya ini soalnya. Jadi tipis sekali meskipun tipis, maka sesuatu itu sangat fenomenal harinya. Dan yang terakhir adalah ujub. Nah, riya itu artinya mata, ia dilihat. Kalau sum'ah itu pendengaran, dia menceritakan agar viral misalkan. Ya, sekarang bukannya pendengaran aja, tervideokan, terdokumentasi. Maka itu betul-betul menata hati. Menata ya Allah, ikhlas ya Allah. Dan itu terus kita usahakan. Kenapa? Karena Allah Maha Maaf. Dalam memaafkan sampai 3 level. Al-afu, dia Allah yang Maha Memaafkan. Level berikutnya lagi ada Al-Ghafur, dia yang Maha Pengampun. Kalau terlibat dia selama kita masih ada hayat ibadah, kesempatan untuk memohon maaf pada Allah masih lebar. Udah sudah ada artinya. Dia sebenarnya tidak begitu. Mohon maaf. Ya Allah, saya mohon maaf. Kembali lagi ke Tuhan. Betapa mudahnya Allah menjadikannya dan betapa mudahnya Allah mengembalikannya. Dialah Allah yang kita sebut dalam doa-doa itu muqallibal qulub, Allah yang Maha membolak-balikan. Makanya luar biasa di malam pertama 10 hari pembahasan tentang niat. Maka penting kita membolak-balikan hati, menata kembali niat. Suami bekerja, niat melaksanakan perintah Allah, kewajiban suami mencari rezeki. Dan yang terakhir, ujub itu jangan merasa terbaik dengan merendahkan yang lain.
Merasa terbaik masih boleh, tetapi jangan ketambahan merendahkan yang lain. Nah, demikian. Semoga Allah menata hati kita, Allah memberkahi setiap kita, Allah mengingatkan kita dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara ada yang mengingatkan, bisa dengan cara bahkan yang paling terakhir dengan terbentur sedikit duduk. Karena batunya kepala baru sadar, oh ini nggak berdua. Apa? Tidak ada kata terlambat selama masih hidup. Semoga sehat semuanya, menyelesaikan Ramadan dengan penuh keberkahan. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melampaui, bisa mengalami Ramadan berikutnya. Umurnya panjang, berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya ditata oleh Allah menjadi generasi yang qurratu a'yun, generasi yang saleh dan salihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.